Menjadi aneh nggak selalu berakhir dengan sesuatu yang buruk, karena aneh itu bisa berarti inovatif, menantang, atau melakukan sesuatu yang gila. Dan sepanjang sejarah motorsport ada banyak hal yang aneh, maka dari itu di video ini kita akan membahas mobil balap apa aja yang paling aneh dari setiap dekade. Kita mulai pada pertengahan tahun 1950-an, yang mana ada sebuah perusahaan asal Italia yang sedang sibuk membangun kapal selam baru. Bentar, tapi kita tidak berbicara soal perusahaan pertahanan tersebut, karena kita sedang membicarakan tentang Nardi. Ya, Nardi yang bisa menciptakan setir-setir ikonik yang ada. Sebelum seperti saat ini, dulu mereka membangun mobil balap penuh yang menyiapkan sesuatu yang aneh untuk Le Mans tahun 1955. Apa itu? Ini adalah mobil yang secara resmi dinamai Daimler yang merupakan gabungan nama Enrico Nardi dan nama belakang kepala insinyurnya. Namun mobil ini lebih dikenal sebagai Bisilero, yang secara kasar diterjemahkan menjadi Twin Torpedo. Kemudian mobil ini juga berbasis pada sasis Fiat 500 yang menggunakan mesin motor BMW 750cc dan didinginkan oleh radiator berukuran besar yang dipasang di tengah mirip kayak pesawat. Mungkin mobil ini tidak terkesan memiliki wind tunnel, tetapi sebenarnya ada jika kita bisa melihat dari desainnya, yang mana sebenarnya mobil ini memiliki fokus utama di aerodinamika. Selain itu, ide lainnya adalah mobil ini bisa mencapai distribusi berat yang merata dengan menempatkan pembalap di satu sisi mobil sementara mesin dipasang di sisi lainnya. Dan jika itu masih kurang aneh, maka setir pada mobilnya ini berbentuk oval. Ya meskipun aneh, tapi sebenarnya mereka lebih maju di zamannya daripada yang lain. Lalu bagaimana soal performanya? Jadi, karena beratnya hanya sekitar 450 kg dan dayanya yang hanya mencapai 50 hingga 60 horsepower, mobil ini biasa aja tapi cukup cepat di zamannya, tetapi mobil ini tidak mudah untuk dikendalikan. Namun terlepas dari performanya, Bisiluro ini merupakan proyek yang cukup besar. Ada seorang ilmuwan yang luar biasa yang bernama Ken Wallace. Dia adalah seorang insinyur kedirgantaraan yang gagasan gilanya ditolak oleh tokoh balap legendaris yaitu Carroll Shelby. Namun pada akhirnya gagasannya itu diterima oleh saudara Grantelli yang bertanggung jawab atas upaya balap STP. Sehingga tim mulai merancang salah satu mobil paling gila yang pernah dilihat di Indianapolis, dan terciptalah STP Paxton Turbo Car. Mobil ini sebenarnya mirip dengan Bisiluro dalam hal mesin yang ditempatkan di samping pembalap. Dan yang membuat mobil ini aneh adalah mobil ini menggunakan mesin Pratt & Whitney ST6 yang berasal dari mesin pesawat turboprop, yang mana mesin ini mampu menghasilkan daya sebesar 550 horsepower dan dipasang ke sistem penggerak 4 roda. Selain itu, mobil ini memiliki berat 181 kg di atas berat minimum, tapi dengan mesin tersebut hal ini nggak jadi masalah, karena dengan daya 550 horsepower dalam mobil seberat 790 kg cukup unggul dari yang lain saat di lintasan. Kemudian mobil ini juga dilaporkan memiliki lag gas 3 detik untuk menunggu mesin mencapai kecepatan yang dibutuhkan. Tapi sayangnya mobil ini tidak bisa memenangkan balapan apapun, karena terlalu banyak masalah yang ada. Sampai-sampai bisa dibilang hampir nggak bisa finish di setiap balap yang diikutinya. Tapi setidaknya tim ini bisa menjadi salah satu entry paling inovatif dan bergaya, sehingga mereka diakui sebagai mobil balap paling aneh di tahun 70-an. Di Amerika ada dua orang yang bernama Jim yang sedang sibuk mencari cara untuk mencapai downforce dengan cara menarik mobil mereka ke tanah, yang dimana downforce Jim ini berbentuk dua kipas dari tangki yang dipasangkan pada mesin 2 tak yang biasanya ada pada snowmobile. Kemudian kipas ini akan membuang udara dari bawah mobil dan dikombinasikan dengan skirt Lexan, sehingga hal ini akan menciptakan gaya yang cukup untuk menarik harpa hal 2J 2 inci lebih dekat ke tanah selama kipas itu berputar. Dan selama kipas itu berputar, maka mobil ini akan memiliki lebih dari 1,2 G downforce pada hampir semua kecepatan. Dan tentu aja ini memberikan kemampuan belok yang luar biasa. Sedangkan mesin yang digunakan di mobil ini adalah VX yang dapat menghasilkan 650 yang tentu aja dapat memberikan daya gerak yang cukup untuk di jalanan. Namun sayangnya mesin 2 tak yang menjalankan kipas ini sering mengalami masalah sebelum akhirnya dilarang oleh orang-orang yang menulis aturan. Dan mobil ini tidak mendapatkan prestasi apapun. Pada tahun 80-an, pemilik perusahaan Eagle Aircraft di Boise bernama Joe Turling membuat rencana di Indy 500 yang berbeda dari yang lain. Dan multimilioner ini memberikan tawaran sederhana, yaitu jika Dean Wilson dari Eagle Dean bisa merancang dan membangun mobil balap untuk Indy 500, maka dia akan membayarnya. Melihat itu sebagai peluang pemasaran yang sangat baik, Turling memberikan Wilson kebebasan penuh untuk merancang mobil itu. Kenapa bisa diberi kebebasan? Ya ini karena Wilson adalah seorang desainer yang dihormati, tapi sebagian besar pengalamannya adalah dengan pesawat penyemprot pestisida, bukan di mobil.
Namun dengan pengalaman yang ada, akhirnya dia berhasil menciptakan DW2 atau yang lebih dikenal sebagai Eagle Aircraft Flyer Special. Dan yang spesial dari mobil ini adalah penampilannya yang sangat aneh. Dengan bentuk bodi yang seperti pesawat terbang dengan roda yang cuma ketutup setengah, dan mobil ini menggunakan mesin V6 Cosworth yang dapat menghasilkan daya sebesar 600 horsepower. Dan desain aerodinamis yang unik juga menciptakan ground effect yang kuat pada mobil ini. Selain itu, mobil ini juga menunjukkan kecepatannya yang mengesankan selama uji coba pra-Indy. Tapi sayangnya, mobil ini tidak pernah berkompetisi di balapan sebenarnya, karena ada seorang pembalap pengganti yang tidak berpengalaman kehilangan kendali dalam uji coba terakhir mobil ini, dan mobil ini mengalami crash dan jadi rusak parah. Namun meskipun uji coba itu berakhir tragis, namun proyek ini masih bisa dianggap sukses, karena menghasilkan banyak perhatian untuk perusahaan Eagle Aircraft. BMW juga pernah ikutan membuat mobil aneh yaitu H2R yang diproduksi pada tahun 2004. Meskipun bukan mobil hidrogen pertama, tapi ini adalah contoh yang bagus di dalam dunia mobil performa, karena mobil ini dikembangkan hanya dalam waktu kurang dari 10 bulan. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan rangka aluminium dan bodi serat karbon. Tetapi bagaimana caranya mobil yang ditenagai dengan hidrogen ini menjadi mobil yang menarik? Yang membuat mobil ini menarik karena mobil H2R ini adalah kendaraan pembakaran dalam yang mengadopsi mesin V12 yang dimodifikasi dari 760i. Mobil ini juga menggunakan hidrogen cair sebagai bahan bakar dan berjalan dengan siklus mesin 4 tak normal. Meskipun hanya menghasilkan sekitar 232 horsepower, tapi mobil ini memiliki koefisien drag yang sangat rendah yaitu hanya 0,21, sehingga mobil ini memungkinkannya untuk mencetak 9 rekor mobil hidrogen. Bahkan mobil ini bisa mencapai kecepatan maksimumnya di 300 km per jam. Pada tahun 2012, ada kendaraan yang jauh lebih aneh untuk mengisi entry eksperimental dari BMW sebelumnya, dan mobil ini adalah Deltawing yang membuat debut balapnya sebagai entry Le Mans. Mobil ini sekilas terlihat seperti SR71 Blackbird di atas roda yang dirancang oleh Ben Boldi. Dengan demikian, maka Nissan setuju untuk menyediakan mesin inline-4 turbocharger dengan imbalan atas hak nama dan iklan pada mobil tersebut. Sebenarnya apa istimewanya mobil ini sampai Nissan support mobil ini? Ya sebenarnya Deltawing mengambil pendekatan dengan dayanya yang lebih rendah dari pesaing lain, dan itu berarti konsumsi bahan bakarnya yang lebih rendah juga. Sementara bentuk sayapnya yang ramping ini membuat bobot mobil ini lebih rendah dan dragnya jauh lebih rendah. Jadi 72% berat mobilnya ini ada di atas roda belakang, dan ban depannya bisa sangat sempit karena ukurannya hanya 4 inci. Kemudian bobot yang lebih ringan pada roda depan berarti mobil ini bisa melewati jarak yang lebih lama tanpa perlu ganti ban. Namun penampilannya di Le Mans pada tahun 2012 ini berakhir kacau karena tabrakan dengan mobil Toyota LMP1. Tetapi Deltawing berhasil mencatatkan beberapa waktu putaran yang sebanding dengan mobil LMP2. Dan karena tidak ingin kehilangan harapan pada konsep ini, maka Panos mengambil alih proyek Deltawing ini pada tahun 2013 dan membuat beberapa perubahan besar termasuk menutup kokpit, merancang ulang rangka, dan beralih ke mesin 1,9 liter yang tenaganya bisa mencapai 350 horsepower. Dan mobil ini juga bersaing di berbagai kejuaraan mobil sport sampai tahun 2016. Namun Deltawing ini tidak pernah benar-benar kompetitif dan mobil ini juga memiliki sejarah yang kontroversi, termasuk ketika Don Panos dan Chip Ganassi menuntut desainer aslinya karena mengambil mobil yang serupa dengan Nissan. Dan dengan bentukan mobilnya seperti roket yang ada di balapan mobil, maka Deltawing ini layak mendapatkan gelar sebagai mobil balap teraneh di tahun 2010-an. Jadi itu adalah beberapa contoh keanehan mobil yang paling unik yang pernah ikut ke lintasan balap. Jadi gimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.